Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Andi Sirianto. Nah, sekarang udah masa-masanya di mana untuk kalian siswa-siswi dari SMA, SMK, MA, dan sederajat lainnya untuk bisa mempersiapkan diri. Karena untuk jalur pendaftaran di SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi itu akan dilaksanakan tidak lama lagi gitu. Tapi di sini aku akan lebih spesifik menjelaskan kepada jalur masuk kepada ITB di 2024 di jalur SNBP khususnya. Nah, di sini aku ngejelasin beberapa hal tentang SNBP secara umum. Jadi, di sini ada beberapa persyaratan yang aku ambil dari laman resmi dari website SNPMB BPPP Kemdikbud gitu. Di mana di sini secara persyaratan sekolah yang pertama merupakan SMA, SMK, MA yang mempunyai NPSN. Jadi untuk sekolah-sekolah yang memang memiliki, karena memang sebagian besar itu memiliki NPSN sehingga bisa mendaftarkan siswa-siswinya ke jalur SNBP. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan akreditasi untuk alokasi siswa yang eligible. Jadi setiap sekolah itu ada beberapa persyaratan atau ada beberapa hal yang harus dipenuhi gitu. Jadi misalkan di sekolah SMA A gitu, akreditasinya A. Nah, dia harus bisa mendaftarkan khusus IPA sebanyak 40% dan IPS sebanyak 40%. Di sini ada beberapa ketentuannya seperti akreditasi A itu diambil 40% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi B sebanyak 25% dari sekolahnya, dan yang akreditasi C dan lain-lainnya baik itu yang tidak terakreditasi sekalipun itu akan mendapatkan 5% kuota di sekolahnya. Jadi bahwa misalkan kalian mendapatkan nilai yang bagus, kalian masuk kepada siswa-siswi yang eligible, maka kalian sebisa mungkin bisa mendaftarkan terlebih dahulu di jalur SNBP ini. Untuk lamannya sendiri itu bisa tertera pada kolom komentar, nanti aku bakal komen di situ dan juga aku bakal masukin di deskripsi box gitu. Jadi kalian tinggal klik aja kalau pengen lebih tahu lebih dalam gitu, dan nanti kedepannya aku bakal lebih jelasin lagi gitu. Terus di sini ada beberapa prinsip yang diambil sama laman SNBP ini. Jadi ada 4 hal yang diambil. Jadi di jalur SNBP itu calon mahasiswa yang berkualitas secara akademik, menggunakan nilai rapor dan prestasi lainnya. Kita lihat dari prinsip yang pertama bahwa untuk siswa-siswi yang nantinya diharapkan bisa menjadi calon mahasiswa di suatu perguruan tinggi itu diharapkan adalah suatu siswa-siswi yang memiliki kualitas baik itu secara akademik ataupun non akademik, baik itu dilihat dari raport ataupun dari prestasi lainnya. Jadi sebisa mungkin untuk kalian gitu, apalagi yang memang sekarang sudah kelas 12 atau bahkan yang sekarang masih kelas 10 dan mempersiapkan, itu suatu hal yang baik. Jadi persiapkanlah diri dari jauh hari, karena itu akan membuat suatu ketenangan juga pada saat kalian mendaftarkan SNBP, karena kalian sudah punya beberapa portofolio yang nantinya akan bisa dilampirkan. Kemudian yang kedua yaitu menghitung rekam jejak kinerja sekolah. Jadi untuk beberapa sekolah yang favorit pasti sudah meloloskan siswa-siswinya ke perguruan tinggi yang favorit. Itu akan menjadi suatu prinsip ataupun penilaian lebih untuk suatu perguruan tinggi negeri ataupun swasta menerima salah satu ataupun banyak siswa-siswi di suatu sekolah. Jadi misalkan di sekolah A ini udah banyak lulusan dari UI gitu. Kemudian di tahun sekarang banyak juga siswa yang pengen ke UI. Nah, kemungkinan besarnya siswa-siswa tersebut akan bisa diterima lebih mudah dibandingkan sekolah yang mengirimkan siswa-siswinya yang belum pernah ada alumni di UI tersebut. Kemudian memperhitungkan lintas jurusan. Jadi aku sarankan untuk beberapa jurusan itu bisa linear aja lah. Misalkan dari IPA ya masuknya ke jurusan-jurusan IPA seperti teknik, kedokteran, kemudian ada farmasi dan sebagainya. Jadi jangan sampai lintas jurusan. Misalkan dari IPA ke jurusan IPS, sosiologi, geografi, jadi guru sejarah dan sebagainya, itu bisa dikurangi ataupun tidak dilakukan lah, karena akan mengurangi beberapa penilaian gitu. Tapi untuk dari IPA itu mempunyai privilege tersendiri. Jadi misalkan kalian dari IPA pengen masuk ke jurusan IPS, itu ada beberapa perguruan tinggi yang memang menerima. Jadi kalian harus bisa lebih up to date setiap saatnya untuk bisa melihat apakah perguruan tinggi tersebut ataupun jurusan tersebut diperlukan A, B, C dan sebagainya. Dan juga
Kriteria seleksi ini yaitu dilakukan oleh masing-masing PTN itu sendiri yang akan dilakukan secara adil, akuntabel, dan transparan. Nah, seleksi ini itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, siswa pendaftar seleksi berdasarkan urutan pilihan program studi pertama. Jadi, kalian pada saat mengurutkan program studi, baik itu di satu perguruan tinggi yang sama ataupun yang beda, diharapkan yang pertama adalah yang kalian ingin masuki, yang kalian memang sukai dan yang kalian minati. Jangan sampai yang kalian minati dipilih yang kedua, karena tidak sedikit perguruan tinggi yang tidak menerima para calon mahasiswinya yang mengurutkan di pilihan kedua gitu. Jadi kalian bisa prioritaskan terlebih dahulu jurusan-jurusan yang memang kalian inginkan di urutan yang pertama. Kemudian, jika siswa tidak lulus seleksi pada pilihan program studi yang pertama, maka akan diikut sertakan dalam seleksi pilihan yang kedua. Nah, tapi untuk persentase besarnya sendiri, itu lebih banyak di pilihan yang pertama. Untuk pilihan kedua ya tadi udah aku jelaskan. Karena nggak sebagian besar itu perguruan tinggi bisa menerima dari pilihan kedua. Karena kan ya dari pilihannya juga bisa dilihat gitu. Kalau yang pertama ya pasti dia niat, sedangkan yang kedua kan ya kita wallahu alam juga kan, apakah itu niat atau tidak gitu. Kemudian di sini aku langsung masuk ke ITB-nya sendiri. Nah, untuk ITB sendiri itu ada di 4 kampus, yaitu ada di ITB Kampus Ganesha, Jatinangor, Cirebon, dan Jakarta. Untuk jurusan-jurusan sarjana atau S1 yang bisa kalian daftar yaitu ada di 3 kampus, yaitu Kampus Ganesha, Jatinangor, dan Cirebon. Sedangkan untuk kampus Jakarta sendiri itu adalah suatu sekolah bisnis manajemen saja yang ada di sana, yang lebih merujuk kepada sekolah pasca sarjana atau S2 gitu. Jadi untuk kalian misalkan dari SMA pengen ke ITB Jakarta nih, itu belum bisa karena di situ masih dibukanya untuk sekolah pasca sarjana. Nah, untuk persyaratan peserta yang pengen masuk ke ITB, apalagi di jalur SNBP tuh ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Seperti misalkan kalian pengen ke jurusan di biologi. Biologi itu masuknya ke SITHS gitu. Nah, persyaratannya adalah kalian itu tidak boleh buta warna secara total maupun buta warna secara parsial. Jadi, kalian pengen ke jurusan apa di ITB, kalian perlu melihat dulu persyaratan-persyaratan ya, apakah kalian itu memenuhi atau tidak gitu. Jika kalian merasa terpenuhi, maka kalian bisa mendaftarkan ke jurusan tersebut atau sekolah fakultas. Karena untuk masuk ke ITB kan seperti yang kita tahu, itu bukan masuk ke jurusan, tapi masuk terlebih dahulu kepada sekolah atau fakultas yang membawahi jurusan tersebut. Kemudian di sini ada biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendidikan sendiri di ITB ada pengelompokan menjadi 5 kelompok. Yang pertama itu ada UKT 1, yaitu memiliki nilai sebesar Rp0 untuk satu sarjana. Jadi ini tuh diperuntukkan untuk mahasiswa-mahasiswi yang mendapatkan keuntungan dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Nah, kalian yang memiliki KIP itu bisa mendaftarkan diri dan kalian akan berkuliah gratis di ITB selama 4 tahun kurang lebih dan mendapatkan gelar sarjana yaitu dengan Rp0 gitu. Kemudian ada kelompok yang kedua yaitu sekitar 1 juta. Itu 1 juta untuk setiap semester ya. Jadi misalkan ada 8 semester ya kalian kuliah di ITB hanya 8 juta dan itu udah dapat gelar S1 gitu. Kemudian untuk UKT yang ketiga, nah ini untuk yang sekolah teknik ya kayak teknik sipil, teknik pertambangan, PWK, dan sebagainya, itu sekitar 5 juta. Sedangkan untuk SBM, Business Management, itu sekitar 8 juta untuk UKT golongan 3. Kemudian untuk UKT golongan 4, untuk yang teknik itu sekitar 8.750.000, dan yang untuk SBM itu sekitar 14 juta per semesternya. Dan UKT yang tertinggi, yaitu masuk ke dalam UKT yang kelima, untuk sekolah teknik atau selain SBM itu berada di range 12.500.000 gitu. Sedangkan untuk yang di SBM itu sekitar 20 juta. Nah, kita lanjut kepada program studi. Jadi di SNBP itu ada beberapa hal yang perlu kalian tahu di program studinya. Dan kalian perlu tahu juga jurusan yang kalian inginkan itu ada di sekolah atau fakultas apa gitu. Nah, di sini aku ada beberapa listnya. Jadi sekarang itu untuk kita milih program studi, kita milih sekolah fakultas itu sudah dirumpunkan lagi. Jadi FMIPA itu dibagi juga jadi 2, ada yang khusus matematika dan ada yang khusus sains atau ilmu pengetahuan alamnya.
Kayak di sini FMIPA untuk yang matematika itu terdiri dari dua program studi yaitu matematika dan aktuaria. Sedangkan untuk yang sainsnya sendiri itu ada fisika, astronomi, kimia. Nah, jadi misalkan kalian pengen masuk ke ITB jurusan aktuaria, maka pada saat pendaftaran di SNBP ataupun nanti SNBT, kalian perlu mendaftarkan diri di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di rumpun matematika atau FMIPA M. Jadi kalian itu perlu tahu beberapa hal tersebut gitu. Terus kalian juga harus tahu gitu, di jurusan itu adanya di mana. Kalian harus tahu apakah jurusan tersebut masuknya ke ITB Ganesha, ITB Jatinangor, atau di ITB Cirebon gitu. Jadi di sini aku ada beberapa listnya. Nanti aku bakal taruh juga di link deskripsi dan bakalan aku share juga tentang beberapa program studi ini yang mungkin bisa kalian cek atau lihat. Atau kalian juga bisa nanti mengecek web dari ITB secara resmi, nanti aku akan taruh juga di link deskripsi. Ini, dan ini. Nah, di program SNBP juga ada beberapa program studi peminatan. Jadi, kalau di ITB itu misalkan kalian masuk ke SAPPK di 2024, nanti kalian akan ada yang namanya seleksi untuk masuk ke program studi jika kalian bukan non-peminatan. Jadi misalkan aku masuknya secara umum nih, aku bukan program peminatan, aku masuk ke SAPPK. Nah, pada saat di akhir semester 2, itu akan ada pengisian seperti minat ataupun hal lainnya yang ingin kalian lakukan. Misalkan aku pengen ke jurusan arsitek gitu, tapi IP aku 3,3, sedangkan temen aku yang satunya itu pengen masuk arsitek dengan IPK 2,5. Nah, yang otomatis bakal masuk arsitek adalah yang mempunyai nilai tertinggi, yaitu aku gitu. Tapi yang nggak keterima itu bakalan nanti dialokasikan kepada jurusan satunya di SAPPK, yaitu di PWK. Jadi kalau ada program peminatan ini, kalian akan lebih aman gitu. Jadi kalian bisa langsung masuk ke jurusan yang kalian inginkan tanpa nantinya harus ada persaingan NR atau nilai rata-rata setiap semester atau IP gitu. Jadi di sini ada beberapa jurusan kayak di Ganesha itu ada fisika, astronomi, kimia, meteorologi, oceanografi, geofisika, teknik kimia, fisika, teknik fisika, manajemen rekayasa, kemudian ada teknik material, perencanaan wilayah dan kota, kampus Ganesha, dan kewirausahaan. Untuk di Cirebon sendiri itu, nah untuk di Cirebon sebenarnya semua jurusan itu bakal langsung masuk ke jurusan yang masing-masing karena hampir setiap sekolah ataupun fakultas itu hanya memiliki satu program studi. Tapi ada satu fakultas yang punya 3 program studi, yaitu di FTTM, yaitu ada teknik geofisika, teknik perminyakan, dan teknik pertambangan gitu. Nah, untuk program peminatan yang dibuka yaitu ada di teknik geofisika. Kemudian di Jatinangor ada rekayasa pertanian, kehutanan, teknologi pasca panen, teknik pangan, teknik bioenergi dan kemurgi, dan juga desain komunikasi visual. Nah, tadi kan kalian udah mengetahui juga untuk biaya, range biayanya yang dibagi menjadi 3 kelompok UKT, itu cukup besar kan, apalagi di UKT yang kelima gitu. Tapi kalian nggak usah pusing karena di sini ada yang namanya permohonan beasiswa SNBP ataupun di SNBT. Jadi pada saat kalian diterima, jika kalian diterimanya di KIP, ya kalian akan langsung masuk ke dalam golongan UKT 1, di mana kalian tidak akan mengeluarkan biaya sedikit pun saat berkuliah di ITB. Pada saat kalian masuk ke asrama pun, kalian tidak akan dikenakan biaya, karena kalian adalah jalur KIP. Sedangkan jika kalian yang memang bukan mahasiswa tergolong KIP, atau tidak memiliki kartu KIP, kalian akan nantinya diberikan suatu formulir di webnya ya. Kalian bisa mengajukan uji banding, ataupun kalian meminta suatu keringanan untuk UKT kalian gitu. Ya, barangkali kalian bisa mendapatkan UKT di golongan kedua, yaitu sekitar 1 juta. Karena aku pun punya teman yang kebetulan tidak punya KIP, tapi pada saat dia melakukan pendaftaran, dia mengajukan keringanan, dia mendapatkan UKT golongan kedua, yaitu 1 juta di setiap semesternya gitu. Jadi jangan terlalu pusing dengan biaya juga, karena ada beberapa beasiswa juga yang diberikan dari pihak ITB, dari pihak instansi lainnya kepada ITB, yang bisa dipergunakan untuk mahasiswanya. Nah, di sini yang terakhir itu aku akan jelasin tentang beberapa riwayat yang ada di ITB, yaitu pada saat SNBP di tahun 2023. Di mana di sini ada beberapa keketatan yang untuk SNBP, kemudian SNBT, dan SM sampai ITB. Nah, kalau SNBP, SNBT, dan SM ITB itu adalah kuotanya ya. Nah, jadi untuk keketatan SNBP di FMIPA nih, misalkan salah satunya di yang nomor pertama,
Itu di Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam di rumpun matematika itu kekatannya sekitar 5-10%, dengan kuota di SNBP-nya itu sekitar 93, SNBT 52, dan di seleksi mandiri ITB-nya 25. Jadi kalian perlu mengetahui juga ataupun mengukur dari prestasi yang kalian miliki selama sekolah, alumninya apakah ada atau tidak, lihat dari rekam jejak prestasi yang ada di sekolah kalian, dan juga melihat apakah nilai kalian memumpuni untuk bisa masuk ke jurusan tersebut dan bersaing di dalamnya gitu. Tapi aku sarankan tidak ada salahnya untuk mencoba, karena jika kita tidak mencoba sama sekali itu akan menjadi suatu penyesalan untuk kita sendiri gitu. Jadi sebisa mungkin jika ada kesempatan, apalagi ditunjang dengan beberapa faktor, prinsip dan sebagainya, itu kalian bisa mencobanya saja. Karena aku selama sekolah belum pernah ada alumni yang ke ITB, belum pernah ada rekam jejak yang masuk ke ITB, dan aku mencoba untuk memaksakan diri gitu dengan beberapa faktor ataupun prinsip yang aku miliki. Ya, aku memiliki nilai yang alhamdulillah cukup stagnan naik walaupun tidak terlalu besar, dan aku punya prestasi yang memang aku bisa tonjolkan dan aku lampirkan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.